Impact Kids. Halo, selamat pagi Sobat Impact Kids. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, adakah di antara kalian yang ingat salah satu nama saudara Tuhan Yesus? Ada yang hurufnya pakai huruf Y? Ya, dia adalah Yakobus, ya. Kalau kita ingat Yakobus, ya, pada waktu semasa Tuhan Yesus hidup, Yakobus tidak secara sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Tetapi ketika dia menyaksikan sampai pada peristiwa kematian dan juga kebangkitannya, Yakobus dari situ dia sungguh-sungguh mempercayai Yesus bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang sejati, bahwa dia adalah juru selamat. Sehingga pada akhirnya Yakobus sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dan kalau kita ingat di dalam Alkitab kita, di dalam ada ya salah satu surat yang dituliskan oleh Yakobus, ya, yaitu di dalam kitab Yakobus, ya, bagian akhir dari Alkitab kita. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, salah satu tulisan Yakobus yang awalnya mungkin kurang yakin tentang siapa Yesus, tetapi ketika dia sudah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menjadi yakin dan dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami dapat sungguh-sungguh mengerti setiap firman yang akan kami dengar pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berterima kasih. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan membuka di dalam Alkitab kita, kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Yakobus 1 ayat yang ke-5 kita akan baca bersama-sama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sekali lagi Bu Giarti mau bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1, Yakobus ini menuliskan, ya, dalam perikopnya itu berjudul Iman dan Hikmat. Yakobus menasehatkan kepada semua saudara-saudaranya. Dia mengatakan dalam ayat yang sebelumnya, dia berkata demikian: Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, Yakobus mengingatkan kepada kita sekalian agar kita bersama-sama dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa apapun juga yang kita alami di dalam hidup kita, kita harus yakin bahwa ada Allah yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita menghadapi setiap persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan, juga masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kita harus melawannya dengan iman yang teguh, iman di dalam Tuhan Yesus. Baru pada ayat yang kelima, dia menasehatkan kepada semua saudara-saudaranya. Tetapi, ya, kan ada tadi sudah dijelaskan bahwa
Kita harus dengan penuh iman. Kalau kita menghadapi pencobaan-pencobaan, dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau kamu mengalami kesulitan-kesulitan sebagai orang percaya, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan karena imanmu di dalam Tuhan. Nah, kemudian yang kedua berikutnya, Yakobus menasihatkan, tapi kalau di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu lebih dari sekedar pengetahuan. Hikmat itu adalah sesuatu ya, kebijaksanaan yang diberikan Tuhan di dalam hati kita sehingga kita mampu membedakan hal yang baik, yang benar, ya, kita mampu memilih sesuatu yang baik dan yang benar. Itulah hikmat. Hikmat itu sumbernya dari siapa? Hikmat itu sumbernya dari Tuhan. Dan Yakobus menasihatkan kepada kita, kalau kamu kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan. Dia yang adalah murah hati itu akan memberikan kepadamu. Hikmat sangat diperlukan dalam hidup kita, dalam menjalani hari-hari kita, dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita memerlukan hikmat. Hikmat dapat diperoleh kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga hikmat itu akan diberikan kepada kita. Dan bahkan Tuhan kalau bilang, kalau kamu kekurangan, kamu minta. Artinya di dalam diri kita itu sudah ada hikmat. Sumber hikmatnya siapa? Ya Tuhan sendiri. Roh Kudus menjadi sumber pertolongan kita. Nah, mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita selalu meminta hikmat Tuhan hari ini, supaya kita dapat memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita tetap berkenan kepada Dia. Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita, dan ketika kita sudah percaya kepada Dia, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Karena itu mari kita terus ikuti pimpinannya dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, firman-Mu yang sungguh luar biasa. Melalui Yakobus kami diingatkan, kalau kami kekurangan hikmat, kami boleh memintanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati itu akan memberikannya kepada kami. Karena itu Tuhan, terus pimpin kami, mampukan kami untuk kami dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Impact Kids.